dan teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video ini kami akan menunjukkan proses pembuatan leaflet, poster, hingga pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas. Sebelum menentukan topik yang akan dijadikan fokus promosi kesehatan, kami terlebih dahulu melakukan analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan ground, di mana analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan dari masing-masing isu kesehatan. Melalui metode tersebut, kami menentukan topik yang paling membutuhkan perhatian dan penanganan sehingga kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. Nah, terdapat 3 isu kesehatan yang menjadi fokus kami. Yang pertama, cerdas membaca label informasi obat. Yang kedua, jangan tunggu pucat, deteksi anemia sejak dini. Dan yang ketiga, kolesterol terkontrol, hidup lebih optimal. Nah, dari hasil analisis matriks USG yang didapat, bahwa yang menjadi prioritas masalah adalah cerdas membaca label informasi obat dengan mendapatkan skor tertinggi senilai 14 karena berkaitan langsung dengan keamanan penggunaan obat oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap informasi pada label obat dapat menyebabkan kesalahan penggunaan, dosis yang tidak tepat, efek samping yang tidak diinginkan, serta kegagalan terapi. Selain itu, penggunaan obat secara mandiri semakin meningkat, sehingga risiko masalah akibat ketidaktahuan membaca label obat juga semakin besar. Oleh karena itu, isu ini memiliki tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah yang lebih tinggi dibandingkan isu lainnya. Kemudian untuk merumuskan strategi penanganan yang tepat terhadap permasalahan kesehatan yang telah kami identifikasi, diperlukan suatu pendekatan analitis yang sistematis. Digunakanlah analisis SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada strength, terdapat kekuatan untuk melakukan promosi kesehatan mengenai cara cerdas dalam membaca label informasi obat. Yang pertama itu temanya mudah dipahami oleh masyarakat umum karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada membantu meningkatkan penggunaan obat yang aman dan tepat. Kemudian yang ketiga dapat diterapkan di berbagai media promosi kesehatan seperti leaflet, poster, atau penyuluhan. Dan yang keempat mendukung pencegahan kesalahan penggunaan obat seperti salah dosis atau salah aturan pakai. Nah, yang kedua itu ada weakness. Ya, terdapat kelemahan untuk melakukan promosi kesehatan mengenai cara cerdas dalam membaca label informasi obat. Yang pertama itu di mana sebagian masyarakat masih kurang tertarik membaca informasi pada kemasan obat. Yang kedua, banyak istilah pada label obat yang dianggap sulit untuk dipahami. Yang ketiga, tingkat literasi kesehatan masyarakat berbeda-beda sehingga penyampaian materi harus sangat sederhana. Dan yang keempat, informasi pada kemasan obat kadang terlalu kecil atau padat tulisannya sehingga masyarakat malas untuk membaca informasi dari suatu label obat. Selanjutnya untuk opportunities, yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat yang benar, bisa dikaitkan dengan edukasi swamedikasi dan penggunaan obat bebas secara aman, mudah dipromosikan melalui media sosial, video edukasi maupun kegiatan promkes di puskesmas atau sekolah, mendukung program pelayanan farmasi yang berfokus pada patient safety. Dan threats, masih banyak masyarakat yang lebih percaya saran dari orang sekitar dibanding membaca label obat. Informasi kesehatan yang salah di media sosial dapat membuat masyarakat mengabaikan petunjuk obat. Kebiasaan membeli obat tanpa bertanya kepada tenaga kesehatan masih cukup tinggi, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap efek samping atau peringatan pada kemasan obat. Pada tahap ini, kami mencari referensi dan informasi yang sesuai dengan topik promosi kesehatan kami sebagai bahan pembuatan leaflet dan poster. Informasi yang diperoleh kemudian disusun menjadi materi yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tanggal 18 Mei tahun 2026, kami pergi ke Puskesmas Teling Atas untuk melakukan survei.
Kami datang untuk meminta izin pelaksanaan dot promosi kesehatan di Puskesmas, sekaligus menyerahkan surat permohonan kegiatan. Label informasi obat dan bisa kita buka di gambar yang selanjutnya. Apa sih itu label informasi obat? Jadi label informasi obat ini dia terdapat dalam kemasan obat. Misalnya obat yang kita gunakan ada paracetamol, asalmetinama. Nah, pada kemasan itu tertera label yang mencantumkan informasi-informasi yang nantinya akan membantu untuk kita mengetahui apa sih isi dari kandungan obat yang akan kita gunakan nanti, sehingga ketika kita menggunakan obat itu dapat berlangsung secara aman, tepat, dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kenapa membaca label ini sangat penting? Karena agar membuat kita terhindar atau tidak melakukan kesalahan seperti yang pertama itu ada kesalahan dosis. Jadi penting untuk membaca label obat terlebih dahulu karena mungkin ada dosis yang obat yang kita dapat itu tidak sesuai dengan dosis yang kita butuhkan. Misalnya dosis paracetamol. Dapat mata adalah obat herbal dengan tingkat tertinggi karena sudah melalui uji praklinik dan uji klinik pada manusia, ya uji hewan dan juga uji manusia, sehingga manfaatnya terbukti secara ilmiah. Dia mendapati obat modern, seperti obat bebas, obat terbatas dan obat keras. Ciri-cirinya sudah teruji pada manusia, standarnya, kualitasnya sangat ketat dan khasiatnya mendapati obat modern. Contoh obatnya ada Stimuno untuk membantu daya tahan tubuh. Yang kedua yaitu Tensiga untuk membantu menjaga tekanan darah dan Imuklatin untuk membantu mengontrol darah. Next selanjutnya yaitu pesan pentingnya, yaitu gunakan obat secara bijak, baca labelnya, pahami aturan, dan gunakan dengan benar. Jika ragu terhadap penggunaan obat, segera konsultasi kepada apoteker atau tenaga kesehatan. Sekian pemaparan materi kami sebagai mahasiswa. Apabila ada pertanyaan mungkin ibu dan bapak boleh angkat tangan dan boleh ditanyakan sekarang. Silakan ibu dan bapak mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak mau bertanya mengenai cara membaca label yang tepat dan baik supaya terhindar dari kesalahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah dosis atau mungkin salah aturan pakai, efek samping dari obat tersebut, dan mungkin kita bisa tahu apa yang nantinya bisa berakibat seperti keracunan atau Apakah dia sampai berapa lama? Sampai berapa lama? sirup jika dia sudah dibuka, apakah masih bisa digunakan dalam waktu jangka panjang atau Misalkan sudah sembuh, tapi kita simpan. masih ada? Nanti setelah beberapa bulan saya gunakan saja. Apakah masih bisa diminum atau jangka waktu berapa lama? Akan kami tampung dulu. Jika ada yang ingin bertanya akan kami jawab sekalian. Mau bertanya, kan tadi dijelaskan kan ada banyak video juga ada di cantuman 2x1 atau 3x1 sehari. Tadi dijelaskan mesti 8 jam beda. Nah, tapi yang jadi permasalahan sekarang kadang-kadang pasien itu tidak sesuai dengan aturan 8 jam itu. Apakah bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan atau bagaimana? Karena biasanya kalau mungkin habis makan, kalau
minum obat. Jadi smoker minum obat. Makan siang ada kalanya jam 1, habis makan jam 1 minum obat lagi. Kadang-kadang makan malam jam 7, jadi tidak benar. Tidak sesuai rekomendasi minum obat tetap dalam 1 hari 3 kali. Apa? Ya, itu bagaimana? Itu apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada 2. Ada kalanya minum obat berlebih dan berkurang. Apakah tubuh kita itu kan kita yang mengetahui juga. Jadi berkelebihan atau berkekurangan kita merasakan di dalam diri kita. Mungkin karena makanan kita sudah berkelebihan sehingga mesti mungkin contoh kalau gula darah dan mau minum ini karena kita makan banyak ini kita potong insulin kita tambah 1 kita kurang kita berani supaya diri kita yang mengetahui apakah yang kita alami. Nah itu bagaimana? Jadi ada itu sudah tidak sesuai dengan aturan dari dokter. Karena itu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada pelajaran diri kita juga dokter. Selain dokter yang orang ini tapi diri kita juga dokter pribadi kita. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Dari aku mungkin saya menjelaskan pertanyaan dari Ibu untuk ketahanan dari obat. Kalau misalnya untuk sirup, dia itu kalau sirup biasa contohnya paracetamol dengan obat batuk itu umumnya tahan sekitar 1-2 bulan setelah buka. Asalkan simpan di tutup yang rapat, habis itu di tempat sejuk dan kering dan hindari dari sinar matahari. Bisa menyebabkan perubahan dari bau dan rasanya. Habis itu jika warna dan baunya terjadi berubah, jangan digunakan lagi karena dapat memberikan efek samping yang sangat berbahaya. Kalau untuk sirap antibiotik yang sudah Nanti kalau ada obat yang misalnya lebih dari 3, masuk agak bingung, ada yang 2 kali 1, ada yang 1 kali 1, boleh minta tolong anak atau cucu ada tuh kotak obat harian, boleh beli itu cuma berapa, itu boleh diingat-ingatkan supaya tidak ada yang bolong-bolong. Anak-anak di jauh-jauh. Aku ya jadi supaya jangan takut, jangan salah minum ya itu. tingkat efektivitas dari obatnya itu bisa terjaga, di kerja obatnya jadi maksimal begitu Pak. Apakah bisa menjawab Pak? Sering karena kerjaan Ibu mengisi kuesioner yang akan kami lakukan. Kami sudah meluangkan waktu membantu kami dalam mengerjakan tugas kami. Untuk evaluasi yang kami lakukan, kami menggunakan metode kuesioner. Dan untuk kuesionernya kami lakukan 2 kali, yaitu sebelum promosi kesehatan dan sesudah promosi kesehatan. Nah, berdasarkan kuesioner yang kami dapat, hasil kuesioner yang kami dapat itu ternyata masih banyak pasien yang belum terlalu mengetahui mengenai label obat dan banyak pasien yang tidak membaca obat terlebih dahulu sebelum menggunakan obatnya. Nah, pada kuesioner yang kami dapatkan sebelum promosi kesehatan, beberapa pasien menganggap bahwa aturan pakai obat itu tidak berdasarkan durasi waktunya, seperti aturan pakai obat yang diresepkan 3 kali dalam 1 hari. Pasien menganggap bahwa obat 3 kali sehari ini diminum pada pagi, siang, dan malam hari. Sedangkan untuk aturan pakai obat yang benar itu
yaitu diminum untuk 3 kali seharinya itu diminum tiap 8 jam sekali dalam satu hari sebanyak 3 kali. Dan ada juga pasien yang menganggap bahwa membaca label obat terlebih dahulu itu tidak terlalu penting. Dan ada juga pasien yang menganggap bahwa obat dengan logo golongan obat keras itu bisa diminum atau digunakan tanpa resep dokter. Jadi, mereka menganggap bahwa obat keras itu bisa diminum tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Juga masih banyak pasien yang belum terlalu tahu mengenai golongan-golongan obat seperti obat herbal terstandar, jamu, dan obat fitofarmaka. Nah, untuk kuesioner yang kami bagikan setelah melakukan promosi kesehatan, terdapat peningkatan di mana pasien akhirnya mengetahui bahwa aturan pakai obat itu penting untuk dibaca pada label informasi obat, karena terdapat informasi mengenai durasi penggunaan obatnya. Aturan pakai obat berdasarkan durasi pakainya. Pasien mengetahui bahwa obat yang diresepkan misalnya 3 kali dalam sehari itu digunakan tiap 8 jam sehari sebanyak 3 kali sehari. Nah, itulah rangkaian kegiatan promosi kesehatan dari kami. Mulai dari proses persiapan, pembuatan media edukasi, survei, sampai pelaksanaan promosi kesehatan. Bye-bye!